Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah praktikum jaringan komputer, di mana di sini diminta untuk mensimulasikan penggunaan aplikasi Wireshark untuk menganalisis jaringan. Yang pertama sendiri, aplikasi Wireshark itu untuk melihat status jaringan dan daftar jaringan. Di dalamnya itu nanti kita bisa melihat IP address klien dan server, serta informasi klien ini dia sedang ngapain. Baik, selanjutnya kita akan bisa lihat di sini. Di sini ada local area connection, kemudian ada Bluetooth, Wi-Fi, local area, Ethernet. Di sini karena saya menggunakan Wi-Fi cost, saya akan menggunakan Wi-Fi. Kemudian di bagian untuk kiri atas ini adalah bagian navbar untuk arah, ada file, edit dan sebagainya. Kemudian di sini ada untuk bagian paling kiri start capturing packet. Ini fungsinya untuk memulai mendata atau melihat jaringan apa saja yang ada. Kemudian di sini kita menggunakan Wi-Fi, kita bisa klik mulai untuk start capturing packet. Oke, baik, di sini sedang mulai mendata. Sembari mendata, kita bisa melakukan yang namanya IP config. Nah, IP config ini untuk apa? IP config ini adalah sebuah perintah untuk melihat di sebuah perangkat komputer atau laptop itu terkoneksi ke jaringan internet apa saja. Kemudian di sebuah perangkat itu available jaringan apa saja. Misalnya di perangkat tersebut hanya tersedia jaringan LAN saja berbasis kabel atau biasa dikenal dengan Ethernet, atau dia ada dua. Kalau seperti pada laptop pada umumnya ada Ethernet dan juga ada wireless. Nah, di sini saya menggunakan jaringan Wi-Fi cost, jadinya di sini ada Ethernet, kemudian di sini ada wireless LAN. Untuk melihat apa yang sedang saya pakai itu ada di wireless LAN adapter Wi-Fi, karena saya menggunakan Wi-Fi. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama kita bisa melihat di bagian IP address V4. IP address V4 ini adalah IP address yang saya miliki, yang didapat oleh laptop saya ketika terkoneksi ke jaringan Wi-Fi cost. Kenapa di sini statusnya preferred? Artinya ketika saya laptop ini mati, kemudian saya turn off Wi-Fi, kemudian connect lagi, itu saya akan mendapatkan IP yang berbeda karena dari pihak provider ini disetting secara dinamis, yang artinya saya bisa mendapatkan host yang berbeda setiap kali terhubung ke internet Wi-Fi, internet cost atau Wi-Fi cost. Kemudian untuk default gateway ini saya mendapat IP address dengan 1.1. Ini adalah network address dari provider ataupun jaringan Wi-Fi di saya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang kedua. Yang kedua kita bisa mengetikkan nslookup wir.ac.id. Ini fungsinya untuk apa, Bang? Ini fungsinya untuk melihat, kita kan akan melakukan ping ke wir.ac.id. Sebelum kita bisa opsional, kita bisa ping terlebih dahulu atau kita bisa nslookup terlebih dahulu. Kalau nslookup ini sebuah function untuk kita melihat address di alamat tersebut. Kalau misalnya kita alamat web, itu kan dia ada terdiri dari alamat web www pada umumnya atau http. Nah, di sini kita kalau mengetikkan alamat web tersebut maka akan muncul jaringan apa saja. Maka akan muncul IP dari alamat web tersebut.
Di sini bisa kita lihat ada 10.26.10.4, ada 10.26.11.4. Ini adalah jaringan ataupun IP yang digunakan. Kemudian kita bisa melakukan ping. Ping ini untuk menguji coba apakah kita sudah terkoneksi. Ping weird.ac.id. Nah, di sini ketika kita melakukan ping itu artinya kita melakukan panggilan atau kita menguji apakah kita itu bisa terkoneksi ke tempat lain. Itu sederhananya seperti itu. Kalau misalnya kita pengen bertamu ke rumah orang, apakah kita bisa bertamu itu, apakah ada orangnya atau enggak, itu bisa kita cek melalui ping. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini IP-nya 10.26.11.4 yang artinya ini adalah IP yang digunakan oleh web weird.ac.id. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Wireshark. Nah, di sini ketika kita melakukan running, maka aplikasi Wireshark ini akan ngedetect di laptop saya ini jaringan sekitarnya apa saja yang terkoneksi. Nah, kalau kita cari, kita bisa, ini kan kita sudah melakukan ping ya, kita bisa cari di sini. Untuk source tadi, yang pertama kita bisa mencari DNS. Ini server. Nah, di sini dia akan ngebaca melalui alamat DNS kita tuh kemana aja sih sudah. Kemudian kita bisa mencari alamat DNS weird di sini. Nah, ini weird.ac.id. Ini alamat DNS ketika kita melakukan ping di sini. Ketika kita browsing, dia akan ngebaca, oh kita browsing nih menggunakan Chrome, maka dia akan terbaca di bagian DNS. Kemudian untuk di bagian IP tadi, IP-nya 10104. Baik, kita akan cari terlebih dahulu 104. Karena ini banyak ya, mungkin akan memakan waktu, tapi kira-kira seperti itu simulasi penggunaan aplikasi Wireshark. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.